Musim hujan dan bencana mampu meningkatkan kasus penyebaran leptospirosis pada hewan dan manusia. Hal tersebut berkaitan dengan keberadaan faktor risiko tingginya populasi tikus sebagai reservoir leptospirosis. Pada tahun 2019, tercatat 920 kasus leptospira di Indonesia dengan 122 kematian. Berdasarkan Permenkes RI nomor 1501 tahun 2010, leptospirosis termasuk penyakit menular tertentu yang dapat menularkan wabah. Penyakit ini juga well disease dan lain sebagainya. Bakteri ini disebabkan oleh bakteri Leptospira yang merupakan genus bakteri dari Ordos Viroseta. Bentuk spiral dengan girina yang rapat dan bentuknya seperti kain sehingga bakteri bisa leluasa bergerak maju mundur maupun melengkung. Memiliki ukuran 0,1 mm dengan panjang 0,6 sampai 20 mm, penyakit leptospirosis ini dapat menular ke manusia dengan genangan air, sungai, dan danau, serta selokan yang tercemar urin tikus yang umumnya terjadi saat banjir. Wabah leptospirosis dapat juga terjadi pada musim kemarau, karena sumber air yang sama dipakai oleh manusia dan hewan. Sedangkan untuk penularan secara langsung dapat terjadi pada seseorang yang sering berkontak langsung dengan hewan, seperti petani, peternak, dan dokter hewan. Setelah itu, leptospira masuk ke tubuh melalui kulit atau menembus jaringan mukosa, seperti mukosa mulut, saluran cerna, saluran hidung, dan konjung mata. Setelah menembus kulit atau mukosa, leptospira akan ikut aliran darah sistemik dan terjadi penyebaran ke berbagai jaringan dan organ tubuh lainnya. Apabila manusia terkena leptospirosis, menurut gejala klinisnya dibagi menjadi dua, yaitu bentuk berat dan bentuk ringan. Secara umum, gejala yang muncul seperti demam, nyeri kepala, nyeri otot, khususnya daerah betis dan paha, serta gagal ginjal. Gejala klinis pada hewan yang terkena leptospira bisa dilihat dari gambar berikut. Leptospirosis kronis harus dipertimbangkan dalam kasus berikut. Yang pertama ada aborsi, lahir mati, kelahiran, lemah, fertilitas, gagal ginjal kronis, hepatitis, aktif kronis pada anjing, dan oftalmia periodik pada kuda. Tindakan pencegahan dan pengendalian pemberantasan yang dapat mengatasi permasalahan leptospirosis, di mana sesuai Undang-Undang tahun 2019 tentang Kesehatan, agar pemerintah, daerah, serta masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular beserta akibat yang ditimbulkannya. Pemerintah akan memberikan fasilitas dan bantuan dalam pengendalian leptospirosis ini. Semua ini tergantung pada kerjasama setiap daerah dari sektor pemerintah, kesehatan, serta masyarakat langsung. Umumnya, pencegahan leptospirosis terdapat 19 komponen, di antara lain ada PHBS, mencuci tangan dengan air, mengalir, dan sabun. Menggunakan air bersih untuk mandi, sayur dan buah harus dicuci terlebih dahulu, dan menyimpan makanan dengan baik yang tidak bisa dijangkau hewan lain seperti tikus. Selanjutnya, menggunakan alas kaki khususnya saat beraktivitas di luar rumah, menghindari kontak dengan air selokan maupun air genangan, baik di lingkungan rumah maupun tempat kerja. Menghindari kontak dengan air luapan banjir, serta mandi secara bersih setelah beraktivitas di luar ruangan, terutama di tempat-tempat yang terindikasi leptospirosis. Selanjutnya, melindungi tubuh dengan alat pelindung diri atau APD yang memadai saat bekerja pada tempat-tempat yang berisiko tinggi terhadap penyebaran leptospirosis. Upaya lain yang dapat dilakukan di antara lain menutup luka pada kulit dengan penutup luka, kedap air, menghindari adanya tikus di rumah maupun di tempat kerja, menghindari pencemaran dan meningkatkan pengendalian hama tikus, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala sakit.
Ya.